Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, baik Anda yang menyimak acara kami melalui kanal YouTube Komsos KAJ maupun pendengar radio, jumpa lagi di acara Oase Rohani Katolik hari ini. Salam sehat, salam sukacita, karena begitu besarlah rahmat dan kasih setia Allah terhadap kita semua. Bersama saya, Laurencia Fani dan Romo Diosesan Carolus Putranto Trihidayat akan menemani Anda semua mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita akan menimba inspirasi yang akan kita dapat dari permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Ud. Bagaimana kabar, Romo? Terima kasih Fani, luar biasa. Kabarnya baik ya. Seperti Injil itu kan kabar baik. Iya. Semoga sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik juga dalam keadaan baik ya. Amin, Romo. Iya. Terima kasih. Baik, kita mulai ya, Romo ya. Mari. Acara hari ini dengan doa pembuka. Silakan, Romo. Baik. Mari Fani dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita satukan hati dan budi kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Engkau yang setia, melindungi kami, menuntun kami dalam situasi apapun. Puji syukur kami hunjukkan juga karena Engkau memberi kami kesempatan mendengarkan firman-Mu, tinggal dalam firman-Mu, untuk diubah dan dikuatkan iman, harapan, dan kasih kami. Ajarilah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin berani mengandalkan Engkau dan memantulkan kasih-Mu dalam kata dan perbuatan kami bagi sesama. Demi Yesus Putra-Mu, Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai dengan antifon pembuka. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kakiku berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Bacaan pertama diambil dari kitab Esra, bab 6 ayat 7-8, 12b, 14-20. Pada waktu itu Darius, Raja Persia, memerintahkan kepada para bupati di daerah seberang Sungai Efrat sebagai berikut. Jangan menghalangi pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lalu aku telah mengeluarkan perintah tentang apa yang harus kalian perbuat terhadap para tua-tua Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu. Dengan saksama dan tanpa bertangguh, mereka harus diberi biaya dari penghasilan kerajaan, yaitu dari upeti daerah seberang Sungai Efrat. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah dilakukan dengan saksama. Maka para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan rumah Tuhan dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentabisan rumah Allah dengan sukaria. Untuk pentabisan rumah Allah itu, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor
anak domba 400 ekor, dan domba jantan 200 ekor, juga kambing jantan sebagai kurban penghapusan dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor, menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya, dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan itu merayakan Paskah. Para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mereka bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari sekarang kita satukan dan siapkan hati kita untuk Injil Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan bersama firman Tuhan. Sekarang kita lanjut untuk mendengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Uut. Ya Romo ya, tadi di bacaan pertama dulu kita ya Romo ya, tentang kitab Ezra. Saya kalau melihatnya tentang kepemimpinan ya Romo ya, pembaharuan juga rumah ibadat, aturan-aturan gitu ya Romo. Betul. Ya silakan Romo. Iya, memang betul yang dikatakan Fani, kitab Ezra ditempatkan dalam sejarah Israel yang baru pulang dari pembuangan Babilonia. Kalau kita membaca sejarah bangsa Israel, mereka dibuang ketika Raja Babilonia Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem. Maka yang dibuang, yang dikirim ke Babilonia itu bukan orang Israel sembarangan, tetapi orang keturunan raja, para bangsawan
dan para cerdik cendekia. Jadi bisa kita terpilih katakan orang-orang terpilih, golongan elit yang dikirim ke pembuangan di sana. Ya. Maka bisa kita bayangkan, wah ini orang-orang yang pintar, yang punya status sosial tinggi, yang dibuang. Tapi yang bisa dikatakan status sosialnya menengah ke bawah gitu ya, orang-orang yang bisa dikatakan nobody, bukan siapa-siapa, tetap tinggal di tanah suci, tidak ikut dibuang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya golongan elit ini tidak membangun kekuatan di tanah suci sehingga bisa melakukan pemberontakan melawan Raja Babilonia. Maka untuk menghindari itu, yang elit ini dibuang ke Babilonia. Pada waktu itu seperti itu. Yeremia itu sebenarnya hampir dibuang, Nabi Yeremia. Tapi bisa diselamatkan oleh golongan yang masih mau berjuang melawan Nebukadnezar. Yeremia diculik, dibawa ke Mesir, diselamatkan, nggak ikut ke pembuangan. Nah, itu jadi perlu kita sadari dan kita ingat, yang dibuang adalah golongan elit, maka yang pulang dari sana juga golongan elit, ya kan? Tapi kalau kita lihat, baik itu dalam kitab Yehezkiel maupun kitab Ezra Nehemia sendiri, juga dari kitab-kitab lainnya yang mengisahkan kembali dari pembuangan, orang Israel tidak mudah pulang ke tanah suci. Mengapa? Mereka kelompok elit. Di tanah pembuangan mereka bisa membangun hidup baru. Di tanah Babilonia mereka bisa buka usaha baru, bisa menjalin jejaring koneksi dengan orang-orang yang berkuasa. Bayangkan mereka sudah mapan di tanah pembuangan, maka muncullah Darius Persia mengalahkan Babilonia dan mengizinkan orang Israel pulang. Kira-kira kalau kita berpikir secara logika dan normal, orang Israel ini yang di tanah pembuangan ini pengen cepat-cepat pulang ke tanah suci atau tidak? Iya ya, enakan sudah di sana. Enakan sudah di sana kan? Nah itu dia. Ini jadi mereka lebih memilih kenyamanan yang sudah ada walaupun di tanah asing daripada pulang ke tanah suci dan membangun tanah terjanji yang diberikan Allah kepada nenek moyang mereka. Maka pertarungannya adalah antara kenyamanan duniawi yang sudah mereka rintis dari awal atau mulai dari nol tetapi memperbaharui tanah yang sudah Allah berikan. Yang sudah Allah janjikan kepada nenek moyang. Itu kesulitannya. Maka untuk membantu itu Raja Darius memberikan insentif. Apa? Nggak mau balik? Nih, saya kasih nih. Daerah-daerah kekuasaan saya, Darius kan yang menang perang ya melawan Nebukadnezar, melawan Babilonia. Kamu nggak usah mikirin duit. Ya. Nanti daerah-daerah yang kukalahkan di seberang sungai Efrat, upetinya akan dipakai untuk membangun Yerusalem, membangun Bait Allah. Insentif seperti itu. Ternyata memang tidak mudah. Itu perjuangannya Hagai, Ezra, terutama juga di bawah kepemimpinan Zakaria, ya, dan juga disebutkan tadi selain Zakaria, ada satu nabi juga, ya, itu juga bisa mengobarkan semangat orang Israel untuk pulang dan membangun. Begitu pulang di tanah suci, enggak serta-merta langsung bisa membangun. Kembali ketika mereka sampai ke tanah suci, mungkin ketika pulang punya semangat berkobar-kobar mau membangun Yerusalem, bangun Bait Allah. Tapi begitu sampai sana ngelihat, ya tanah nenek moyang tinggal puing-puing. Semangat mereka runtuh lagi, surut lagi. Ya, kayak begini. Mendingan pulang lagi deh ke Babilonia deh. Itu kepemimpinan yang dikatakan Fani tadi muncul. Bagaimana Zakaria itu membangun harapan ya. Ezra, Nehemia, Hagai itu membangun kembali api harapan untuk orang Israel supaya bisa merenovasi tanah terjanji, membangun kembali tembok berbenteng, dan terutama membangun kembali Bait Allah. Maka seorang pemimpin di sini nampak sebagai orang yang satu, setia pada janji. Setia dan percaya pada janji yang sudah Allah berikan. Itu. Bayangkan Zakaria, Hagai, Ezra, Nehemia tidak setia dan tidak percaya pada janji Allah. Mereka nggak punya visi, mereka nggak punya bayangan bahwa ini nih tanah yang Allah berikan nih. Nggak boleh ditelantarkan. Kalau itu nggak ada, mereka juga nggak punya kekuatan untuk membangkitkan harapan dan semangat orang Israel yang berpulang. Punya visi, misi, setia pada janji Allah sehingga melahirkan visi dan misi. Dan yang kedua,
pemimpin di sini selain punya visi dan misi karena setia pada janji Allah, yang kedua mereka itu pemimpin yang mau berbaur. Maka kalau kita lihat kisahnya Zakaria, kisahnya Hagai, mereka mengumpulkan semua Israel, mulai dari para pemimpinnya, golongan elitnya, para imamnya, sampai pemain musik. Semua mereka libatkan untuk membangun Yerusalem. Tidak ada yang dikecualikan. Kamu pemimpin, kamu keturunan raja, ambil cangkul tetap, iya kan? Jadi semua terlibat itu, semua golongan ikut terlibat. Maka ini ciri yang kedua dari kepemimpinan Israel pasca pulang pembuangan, yaitu dekat dengan yang dipimpin. Jangan mentang-mentang pemimpin nyuruh-nyuruh aja, gitu. Wah, ambil cangkul juga, keringetan juga. Nah ini, maka apa yang mereka serukan didengarkan, karena mereka berpikir pemimpinku nggak hanya ngomong, tapi pemimpinku juga ikut bekerja sama dengan yang dipimpin. Nah itu, maka istilah zaman sekarang pemimpin Nabi Zakaria, Hagai, ya, itu belusukan, turun ke bawah, ikut bekerja sama dengan orang Israel membangun tembok kota dan bait Allah. Maka dua ciri kepemimpinan ini. Setia pada janji Allah sehingga punya visi dan misi, dan juga mereka dekat dengan umat yang mereka pimpin sehingga bisa dibangun dan bisa selesai ya. Kalau kita lihat bacaan pertama, mereka menyelesaikan pembangunan, terutama pembangunan bait Allah. Itu betul soal kepemimpinan. Iya. Dan benar ya, nggak cuman dapat insentif dari sisi biaya aja ikut semuanya. Kalau hanya dari sisi biaya tapi nggak ada keinginan, percuma. Duit banyak tapi mendingan balik ke Babilonia, udah punya usaha di sana. Nah ini butuh pemimpin yang betul-betul mengembalikan orang Israel pada kenangan akan nenek moyang mereka, dan terutama kenangan Raja Daud. Dulu tuh Raja Daud gagah loh di sini, di kota ini. Dan kenangan akan kejayaan Daud itu yang kemudian membuat mereka punya semangat lagi, dan terutama melihat keteladanan pemimpin mereka. Zakaria, Hagai, tidak jaim, tidak jaga image. Mereka juga ngambil sekop, ngambil cangkul, keringetan ya. Diterik matahari ya. Bulan Februari, ini bulan Adar ya. Bulan Adar itu bulan Februari dan sana musim dingin ya. Jadi dia ikut kedinginan juga tuh. Di mana di ruang terbuka ya, nggak cari yang nyaman dan hangat. Itu yang membuat mereka juga bersemangat. Maka bisa kita bayangkan ya, karena saya imam ya, maka sebagai gembala umat saya rasa teladan Zakaria dan Hagai juga patut ditiru ya. Kalau imamnya itu juga dekat dengan umat, rajin kunjungan ke lingkungan, wah itu gereja pasti hidup tuh. Umat akan mudah tertarik dan terlibat dalam kehidupan menggereja. Saya tuh punya memori bagus tentang romo-romo paroki di mana saya dibaptis dulu. Masih umur berapa itu? Wah, 6 SD. Masih. Ya, saya sekarang hampir 50 tahun, jadi ya masih terjaga ingatan itu. Jadi saya ingat Romo Bule, Romo Mulder dari Belanda, itu kunjungan naik motor kuno yang zaman dulu nggak tahu namanya apa ya, Supra bebek gitu ya. Kunjungan ke rumah, masuk gang-gang untuk pakai jubah ke rumah-rumah. Itu luar biasa. Yang saya ingat seperti itu, dan umat sangat antusias, maka gereja selalu hidup pada masa itu. Semoga sekarang juga masih seperti itu ya. Lama-lama paroki rajin ya, mengunjungi umat. Semoga. Saya yakin masih banyak yang punya idealisme seperti Romo Mulder, seperti Nabi Zakaria ini. Jadi karena kepemimpinannya benar-benar memberikan contoh gitu Jadi aturan-aturan yang ada itu mudah sekali untuk dilakukan. Karena yang dibutuhkan itu teladan. Seperti yang dikatakan Santo Pius ke-6 ya kan. Dunia tidak membutuhkan pengajar. Sayang juga sih kalau nggak butuhkan pengajar. Saya kan dosen. Jadi saya kehilangan mata pencarian saya dong. Enggak, dunia tetap membutuhkan pengajar, tetapi dunia lebih membutuhkan saksi. Membutuhkan teladan. Nah itu, maka pengajar bisa didengarkan kalau dia juga seorang saksi. Kalau hanya mengajar, bicara, ya didengarkan tapi nggak akan ditiru. Nah itu, maka itu kata Santo Pius ke-6, dunia lebih membutuhkan saksi. Maka kepemimpinan juga, kepemimpinan berarti
Ada satu kutipan yang bagus yang saya dapatkan dari seorang teman. Iya. Nah, saya sebutkan saja namanya Pak Frans dari Cilangkap. Ya. Oke. Dia itu sangat penuh perhatian terhadap kehidupan para imam dan juga kehidupan para calon imam. Karena saya ini menjadi pamong di Seminari Tinggi, mendampingi para calon imam untuk Keuskupan Agung Jakarta, dia memberi nasihat begini, Romo Uut, kamu itu kan pemimpin para frater ya. Jangan jalan di depan. Para frater nanti susah ngikutinnya. Atau jangan jalan di belakang, nanti para frater kabur, nggak ada yang depan jaga. Berjalanlah bersama para frater. Maka mereka akan ada di samping kiri, samping kanan, bersama mereka sebagai sahabat. Wah, itu nasihat yang bagus ya. Kok kamu nggak jadi frater, Frans? Saya bilang gitu kan. Wah, terlambat. Oh, oke ya. Itu nasihat yang bagus. Pemimpin itu berjalan bersama. Dan ternyata itu yang dikatakan siapa ya? Ada tokoh pendidikan nasional kita kan ya. Bapak Wahidin kan juga begitu ya. Berjalan di depan bukan untuk nyuruh-nyuruh, tapi untuk memberikan teladan. Di belakang bukan juga untuk meninggalkan, tapi malah untuk mendorong dan bersama itu untuk supaya tidak ada yang ketinggalan. Itu untuk saya sebuah nasihat yang bagus untuk kepemimpinan, sehingga aturan bukan lagi masalah. Karena ada satu rujukan pemimpin yang sudah melaksanakan lebih dahulu. Iya, betul, Romo. Iya. Nah, terus rasa syukur, ungkapan rasa syukurnya ini luar biasa ya, Betul, Romo, ada sukacita di situ ya. Sampai ratusan begitu, saya pikir banyak sekali. Itu ngabisinnya gimana? 400 lembu, 100 lembu, 400 kambing. Waduh, itu kolesterol, ya, darah tinggi. Ya. Kalau dimakan sendirian. Kalau dimakan sendirian. Untung dimakannya rame-rame. Ini menarik, kenapa sukacitanya besar? Karena untuk orang Yahudi, orang Israel yang baru pulang dari pembuangan, ini kan soal pemugaran Bait Allah. Bait Allah bukan hanya bangunan. Bait Allah adalah tanda nyata kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Maka kalau orang berkunjung ke Bait Allah, mereka seperti menjamah jumbai Allah. Jumbai jubah Allah. Kita ingat kisah Yesus ya, ketika Yesus berjalan, ada seorang ibu menjamah jumbai jubahnya lalu sembuh. Demikian juga dalam pemikiran dan mentalitas orang Yahudi pada waktu itu. Ke Bait Allah berarti bersentuhan langsung dengan jumbai jubah Allah dan akan mendapatkan rahmat. Bisa saya katakan menggunakan istilah teologi Katolik, Bait Allah adalah sakramen. Kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Maka dengan selesainya Bait Allah, mereka bisa menemukan sekarang Allah bisa mereka alami lagi di tengah kehidupan kita. Itu maka sukacitanya luar biasa. Motong hewan banyak sekali. Saya mikirin kasihan hewan ya, tapi ya pada waktu itu memang itu adalah ungkapan sukacita. Luar biasa itu ya, Romo ya. Romo, kita sesi pertama ini break dulu ya. Baik. Sahabat terkasih, kita break sejenak. Jangan kemana-mana, kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda tetap bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan kami, Romo Uut, dan saya Lorencia Fani. Kita akan melanjutkan perbincangan rohani kita hari ini. Tapi sebelumnya, jika Anda yang ingin menyampaikan pesan maupun usulan, Anda dapat menuliskan dan mengirimkan ke email orkkaj2021@gmail.com atau ke nomor telepon WhatsApp 0881 0251 33438. Baik, Romo, kita lanjutkan ya perbincangan kita. Romo, tadi di sesi pertama kita sudah bahas tentang segala macam kepemimpinan ya. Nah, ini kita akan berbicara di Injil Lukas tentang keluarga, Romo. Silakan, Romo. Berbicara tentang keluarga ya. Ini menarik karena dalam Injil Lukas
itu tidak diceritakan sisi negatif dari keluarga Yesus. Kalau kita bandingkan dengan kisah Markus dan Matius, itu ceritanya agak berbeda. Karena dalam Markus dan Matius dikatakan ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus mau mengambil Yesus karena mereka menganggap dia sudah gila. Jadi, kenapa dianggap gila ya? Yesus itu ada seorang ahli kitab suci menulis buku judulnya The Marginal Jew. Orang Yahudi yang agak aneh gitu ya. Mengapa aneh? Satu, dia tidak menikah. Orang Yahudi selain nabi dan punya panggilan khusus atau ikut golongan eseni, itu tidak menikah. Tetapi Yesus orang biasa, kok nggak nikah? Itu cukup aneh. Yang kedua, dia itu anak tukang kayu. Ya, dari keturunan bapaknya, bukan dari keturunan imam, tapi kok mengajar agama. Background teologinya apa? Itu kan ya. Kalau orang Farisi oke lah, dia punya keahlian Taurat, ahli Taurat juga. Orang-orang Saduki ya golongan bangsawan, pemimpin bangsa Yahudi. Ini anak tukang kayu ngajar agama keliling lagi. Ini backgroundnya apa? Dan ingat pada waktu itu guru agama Yahudi itu akan stay di tempat, dalam tanda kutip buka sekolah, murid yang datang ke dia. Yesus enggak. Keliling cari murid-murid. Nah ini kan, maka ini memang aneh, laki-laki aneh dari Nazaret ini. Ada seorang teman Romo nulis buku juga, bahkan lebih ekstrim judulnya, Orang Gila dari Nazaret. Nah, maka Matius dan Markus agak sedikit ekstrim. Saudara-saudara Yesus tidak memahami Yesus. Dan daripada dalam tanda kutip mencoreng mencoreng nama baik keluarga, mereka ingin Yesus diambil dari tengah orang banyak dan dibawa pulang ke Nazaret. Itu versi lain. Tetapi Lukas nggak seberani itu. Lukas itu suka menjaga supaya satu, keluarga Yesus ditampilkan positif, karena sejak awal Bunda Maria juga ditampilkan positif. Maka nggak mungkin lah menganggap Yesus itu gila. Maka mau konsisten Santo Lukas dengan kisah Bunda Maria dan keluarganya. Yang kedua, tidak hanya keluarga Yesus secara secara hukum, tapi juga para murid juga mau ditampilkan positif. Matius dan Markus itu mengisahkan Santo Petrus yang dikritik oleh Yesus. Kita tahu ya, ketika Yesus mewartakan penderitaannya yang pertama, ya kan, Petrus mengatakan, sekali-kali tidak terjadi, Guru. Lalu Yesus kan menegur, pergi kau iblis, coba. Paus pertama disebut iblis, Tuhan Yesus ya. Itu Markus begitu, tapi Lukas enggak. Lukas tidak menceritakan kisah itu. Maka kisah Injil pada hari ini berbeda dengan versi Matius dan Markus karena Lukas ingin konsisten dengan teologinya, yaitu Bunda Maria dan keluarganya itu ditampilkan punya sikap positif di hadapan Yesus. Tetapi tetap ada kritikan Yesus di situ ya. Ketika dia mendengarkan orang mengatakan, Yesus itu ada ibu dan saudara-saudaramu tuh di luar. Yesus mengatakan, menurut kamu siapa saudara-saudariku? Siapa ibuku? Ya kan? Hanya yang biologis, hanya yang satu rumah. Inilah ibuku dan saudaraku sesungguhnya. Mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya. Itu kan kritikan juga. Walaupun kritikan yang lebih halus daripada versi Markus dan Matius yang menganggap Yesus gila. Maka kita belajar di sini bahwa bagi Yesus, keluarga inti yang juga memang terjalin melalui hubungan darah itu penting. Tetapi tidak boleh dibatasi hanya situ, sampai di situ ya. Oleh Yesus, keluarga itu dibuat lebih luas ya. Keluarga adalah mereka yang pertama-tama mendengarkan firman Allah. Artinya apa? Artinya persatuan saya dengan saudara saya, juga dengan orang tua saya, tidak semata-mata karena hubungan darah. Itu level paling basic. Tetapi hidup keluarga harus dinaikkan levelnya. Sekarang saya menghormati ibu bapak saya bukan semata-mata karena ibu saya melahirkan saya. Itu memang bagus, itu memang penting. Tetapi karena melalui orang tua saya mengenal kasih Allah. Wah, itu kan lebih tinggi lagi. Melalui orang tua saya mengenal iman, saya mengenal Yesus. Saya belajar mengampuni, belajar memahami
melalui saudara-saudara saya di rumah. Itu levelnya harus dinaikkan, tidak cukup hanya karena hubungan darah, hanya karena hukum, atau hanya karena kartu keluarga. Kartu keluarga. Enggak, keluarga lebih luas dan lebih kuat, diikat oleh sesuatu yang lebih kuat, yaitu satu Allah Bapa di surga. Ini salah satu inspirasi dari Injil yang kecil. Halus ya. Lukas ini sangat menjaga memang semua kalimatnya, atau karena background pendidikannya seorang dokter itu sangat dokter, halus, lebih sangat halus. Dan dia sangat halus, maka kan lambang Lukas kan lembu ya, lembu kan halus. Ya, apa namanya, jinak ya. Dan lembu itu kan seperti kita tahu kalau makan rumput nggak cuma sekali ya, ditelan lalu dikeluarkan lagi untuk dia supaya lebih mudah dicerna. Maka Lukas seperti itu, dia tipe seperti itu, dia menerima sesuatu, dia cerna, dia keep dalam hatinya untuk kemudian dia tuliskan secara lebih tenang ya, lebih halus. Mirip seperti Bunda Maria kan juga seperti itu, merenungkan segala sesuatu dalam hatinya. Maka inilah gaya Lukas dan dia konsisten. Tetap ada kritikan, tetapi kritikan itu disampaikan dengan nada yang lebih halus. Baguslah halus sih, Romo. Contoh lainnya kehalusan Lukas kalau kita lihat kisah para rasul. Ketika Paulus itu yang baru bertobat ya dari seorang yang menganiaya murid Tuhan menjadi pewarta kabar gembira. Dikatakan sangat halus bahwa komunitas murid Tuhan di Damsyik ya, itu meminta Paulus supaya diutus ke Yerusalem. Maka kita ingat ya, Paulus keluar dari tembok kota Damsyik pakai apa? Pakai keranjang itu ya, diturunkan kan ya. Untuk keselamatan Paulus. Mengapa perlu diselamatkan? Karena dia bikin heboh. Di Damsyik komunitas murid Tuhan itu sebenarnya oke-oke aja, tapi gara-gara Paulus terlalu berkobar-kobar mewartakan kabar baik, komunitas murid Tuhan sekarang di bawah sorotan orang banyak dan ada dalam bahaya. Maka daripada bikin kacau, udahlah Paulus dikeluarin aja dah. Tapi kan bahasanya Lukas nggak begitu kan, tapi itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Maka Lukas menceritakan Paulus juga dengan sangat halus, sangat lembut, dan kita perlu menemukan pesan-pesan tersembunyi di situ. Dan dikatakan kemudian di Yerusalem juga sama. Akhirnya Paulus mesti mengungsi ke Tarsus. Di Damsyik disuruh ke Yerusalem, di Yerusalem disuruh ke Tarsus. Iya kan, akhirnya malah pulang ke tanah asalnya, yaitu Tarsus. Tapi kita nggak menemukan nada negatif dari kata-kata Lukas. Sangat halus dia. Kalau di Indonesia kayak orang Jawa. Sangat halus, logo gitu ya, sangat sopan. Kita perlu cerdik membaca tanda-tanda atau melihat dalam tanda kutip, bukan istilah negatif tapi bahasa basinya. Pasti ada pesannya di situ. Itu Lukas seperti itu kurang lebih. Dan mungkin bisa saya tambahkan sedikit untuk keluarga tadi ya. Ini menarik bahwa menurut Lukas, keluarga Yesus adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya. Artinya orang, kalau dibahasakan ke dalam hidup kita sekarang, apa artinya mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya? Yaitu memakai istilah Gaudium et Spes, dokumen Konsili Vatikan kedua, yaitu mereka yang satu, hidup berdasarkan hati nuraninya, dua, mencari kebenaran, dan tiga, hidup berdasarkan kebenaran yang dia cari. Itu artinya mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya seperti itu. Maka dengan kata lain, orang agama apapun, budaya apapun ya, kalau dia mencari kalau dia mencari kebenaran, hidup menurut hati nuraninya, dia keluarga kita. Nah, ini aplikasi untuk saat ini ya. Itu mengatasi banyak perbedaan agama, budaya ya. Nah, itu ajaran gereja yang saya rasa bisa diaplikasikan untuk kehidupan kita saat ini. Itulah keluarga Yesus juga. Makanya kita namanya juga Katolik ya, umum. Umum, betul. Maka kita umum Katolik. Itu bagus ya. Ya Romo, itu tadi menurut Lukas ya, yang begitu santun begitu ya. Santun, betul. Istilahnya santun ya. Nah, mengenai macam-macam tulisan dalam kitab suci ya Romo, ini bulan kitab suci. Romo, masih dalam bulan kitab suci, betul. Nah, tadi kita berbicara soal keluarga yang disatukan. Tadi istilah saya bukan hanya karena kartu keluarga, tapi karena iman ya. Bahwa
kita yang menyatukan kita memang ada hubungan darah biologis, tapi harus lebih tinggi lagi yaitu karena iman. Ya. Pertanyaannya bagaimana kita bisa mengenal dan menguatkan iman yang sudah Allah berikan? Baca kitab suci salah satunya, iya, ya kan? Iya. Apakah dalam keluarga kita itu kitab suci ditahtakan selama bulan September? Tidak hanya ditahtakan, tapi juga menjadi pusat doa dan dibaca bersama dalam keluarga. Itu kan juga sebenarnya sebuah aplikasi konkret dari firman Tuhan hari ini, mendengarkan firman Allah. Iya. Maka bayangan saya itu adalah setiap malam, tidak hanya di bulan September, tapi setiap malam satu keluarga itu mendengarkan kitab suci yang membacakan bergantian. Bapak keluarga hari ini, besok ibunya, besok anak-anaknya berturut-turut itu ya, dan mendengarkan dan ditanggapi dalam doa. Wah, itu Indah luar banget, biasa iya. itu. Aduh, Itu luar seandainya biasa. bisa Seandainya terwujud. bisa ya. Tapi memang tidak mudah. Iya, Mau iya, membaca iya. tiba-tiba dididididit, ya HP-nya lah. Mau membaca itu Kan sudah malam padahal ya, Romo. iya, paket datang ya. Iya kan, aduh. Tidak mudah, tapi harus. Ini harus diperjuangkan. Iya, atau paling enggak ada ini ya, Romo, undangan ya setiap lingkungan itu untuk bulan kitab suci paling nggak mulai dari situ ya. Mulai dari situ. Karena saya di Komisi Kata Ketik, promosi sedikit. Ya. Komisi Kata Ketik itu mencoba mengakrabkan anak dengan kitab suci dan juga dengan ekaristi. Maka sejak kecil anak akan kami dampingi supaya mengenal liturgi, khususnya ekaristi, dan juga mengenal kitab suci. Dua hal ini kan sarana mengenal Allah yang luar biasa. Maka anak itu menurut ilmu psikologi anak punya usia emas dari 0 sampai 8 tahun. Maka bagaimana anak mencintai kitab suci dan liturgi, khususnya ekaristi, sangat ditentukan dalam pendampingan di usia 0 sampai 8 tahun. Begitu ini lewat, sulit. Akan sulit. Bukannya nggak mungkin, tapi lebih sulit. Ya. Ini, maka mumpung di bulan kitab suci, kalau ada anak-anak usia 0 sampai 8 tahun, wah itu perlu dibuat tertarik dengan kitab suci. Ya. Kalau hari ini tinggal 4 hari, ya udah diperpanjang sendiri bulan kitab sucinya. Oktober jadikan bulan kitab suci masing-masing ya, karena membaca kitab suci nggak hanya dibatasi bulan September ya. Nah, itu. Ini untuk bulan kitab suci yang tadi diingatkan. Terima kasih Fani. Ya. Sama-sama. Terus untuk tadi Romo saya masih ini, caranya ada nggak Romo mulai 0 sampai 8 tahun itu anak-anak dikenalkan dengan liturgi ekaristi dan kitab suci. Itu dibawa ke gereja. Nggak apa-apa, berisik-berisik anak-anak kecil. No problem. Jadi strateginya pertama itu adalah sabda Tuhan. Biar anak-anak datang kepadaku tuh. Enggak biar orang tua enggak, anak-anak. Maka jangan dihalangi. Mereka berisik Romo. Nah, ini perlu sedikit keterampilan orang tua. Kami juga sedang memikirkan tool yang bisa dipakai orang tua supaya anak-anak itu bisa diam dan tertarik dengan apa yang sedang terjadi dalam ekaristi. Karena ada banyak teknik yang kurang sesuai supaya anak diam. Misalnya, selama ekaristi supaya anak diam dikasih HP. Nah, dia akan nonton Skibidi Toilet lah, nonton Instagram lah. Nggak ada hubungannya sama ekaristi. Atau ada satu lagi anak dikasih mobil-mobilan. Lalu pergi ke patung Bunda Maria, mainan di situ. Kayak karena ada bagian yang kayak turunan begitu kan. Aduh, jangan. Maka kami sedang memikirkan supaya nanti orang tua bisa menggunakan tools itu dan menghubungkan tools itu dengan apa yang sedang terjadi selama perayaan ekaristi. Misalnya, coba lihat Romonya pakai jubah warna apa, cocokin sama jubahnya ya gitu kan ya. Ada gamesnya, ada permainannya sehingga pelan-pelan anak tertarik dengan apa yang sedang terjadi. Semua ada artinya. Semua ada artinya. Nah itu. Maka kami coba membekali itu supaya orang tua juga punya metode, anak juga mulai terlibat. Itu untuk akrab dengan ekaristi. Maka nanti ketika anak mau komuni pertama, nggak perlu belajar ngapalin kredo, nggak perlu belajar ngapalin Bapa Kami. Kalau tiap minggu sudah ekaristi, udahlah, nggak usah dites, udah apal dalam hati dan kepala. Nah, untuk kitab suci juga sedang kami kerjasama dengan LBI untuk memberikan bahan supaya anak-anak punya kegiatan di lingkungan. Jadi Bina Iman Anak
akan kembali ke lingkungan, Iya. lebih dekat dengan keluarga. Lalu LBI menawarkan kepada kami satu paket yang lengkap. Ada video Injilnya, ada video keluarganya, ada lagu-lagunya. Maka anak nonton, lalu nanti bisa dibahas atau bisa dipraktekkan. Ada itu paketnya. Semoga tahun depan bisa dibagikan. Nah, itu banyak cara yang segera harus bisa kita dilakukan. buat. Iya. Mumpung. Karena setiap hari ini banyak anak semakin jauh dari kitab suci. Kalau nggak kita segera bergerak. Iya. Kecuali ya itu kita masuk ke gadget itu sendiri ya. Iya, kita lewat gadget untuk memperkenalkan mereka, jangan malah menjauhkan. Romo. Oke, Romo. Minta closing statement Romo tentang pertemuan kita hari ini. Baik, closing statement dari saya tawarkan begini. Orang Israel bersukacita karena bait Allah yang selesai dibangun, dan bait Allah itu adalah sakramen kehadiran Allah di tengah bangsa Israel. Bagaimana keluarga kita juga bisa punya sukacita yang sama, yaitu menghadirkan juga firman Allah di tengah keluarga melalui pemenuhan kitab suci dan doa bersama. Ya, maka doa bersama seperti bangunan bait Allah rohani yang menyatukan keluarga. Betapa indahnya kalau setiap momen istimewa dalam keluarga itu dirayakan dalam doa dan pemenuhan firman. Itu juga akan memberikan dampak untuk kehidupan keluarga. Ya. Amin. Iya. Terima kasih ya Romo. Sahabat terkasih, kita sampai di penghujung acara dan Romo Ud sudah memberikan closing statement. Kita akan tutup Oase Rohani Katolik edisi hari ini dengan doa penutup. Silakan Romo. Mari kita satukan hati dan budi kita kembali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan. Semoga hidup kami Kau terangi dan Kau ubah dengan firman ini yang adalah Putra-Mu sendiri, dan kami memantulkan kehadirannya melalui kata dan sikap yang penuh kasih dan kesabaran bagi sesama. Bunda Maria, teladan pendengar dan pelaku firman, doakanlah kami anak-anak-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, karya yang Tuhan percayakan kepada kita dan persiarahan kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo Ud. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita di acara pada edisi hari ini. Semoga kita dimampukan dan dapat memperbaharui selalu iman kita setiap harinya. Dan sampai di sini, sampai jumpa lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai.